Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi dasar dan praktek. Pada pertemuan ketiga masih membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Lebih tepatnya membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Pertama-tama kita bahas dulu definisi dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Bisa dikatakan juga AJP adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi yang saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi, dengan tujuan untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada, sehingga mencerminkan keadaan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Lalu apa sih tujuan dari jurnal penyesuaian? Adapun tujuan dari jurnal penyesuaian yang pertama yaitu untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu akun nominal dan yang kedua akun real. Tujuan yang kedua yaitu agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Tujuan jurnal yang ketiga yaitu untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Tujuan yang keempat yaitu untuk meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Tujuan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditempatkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Dalam kebutuhan yang dialami oleh sebuah perusahaan jasa, ada 4 penyebab utama yang menyebabkan adanya penyesuaian di dalam akhir periode. Yaitu yang pertama yaitu dibutuhkan sebuah penyesuaian untuk pencatatan terhadap akun perlengkapan. Karena pasti ada beberapa perlengkapan yang sudah habis digunakan. Yang kedua yaitu mengatasi permasalahan terhadap adanya penyusutan nilai yang berlaku untuk akun aktiva tetap. Yang ketiga yaitu mengatasi masalah beban yang terlewat jangka waktunya yang tergolong di dalam piutang beban yang harus dilunaskan atau dibayarkan di muka. Yang terakhir, penyesuaian yang akan dilakukan untuk membayarkan jenis utang beban karena jasa yang sudah dipakai hanya saja belum dibayarkan. Itulah tujuan-tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian. Adapun yang terakhir kita bahas dalam pertemuan kali ini sebagai tambahan materi, yaitu akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan dan bagaimana cara proses pencatatannya. Akun yang pertama yaitu pemasukan atau pengeluaran di muka, terdiri dari beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Untuk beban dibayar di muka, cara pencatatannya adalah Anda catat pos ini sebagai aset yang berkurang
setiap jangka waktu tertentu, misal tiap bulan. Lalu, cara pencatatan pendapatan diterima di muka yaitu dengan menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan, misal tiap bulan, berubah menjadi pendapatan. Lalu, akun yang kedua yang harus disesuaikan yaitu akun pemasukan atau pengeluaran di akhir yang terdiri dari piutang pendapatan. Dan cara pencatatannya adalah tulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom kredit. Besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Lalu bagaimana cara pencatatan beban yang masih harus dibayar? Yaitu dengan cara menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Besarnya sama. Lalu yang ketiga, penyusutan aktiva tetap, yaitu dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Lalu, akun kerugian piutang. Dengan cara pencatatan yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Yang terakhir, biaya pemakaian perlengkapan. Cara pencatatannya adalah tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Demikian tambahan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih.